masuk ke komunitas om-om gadun nih. Kisah anak bapak-bapak lagi. Bukan ya? Bukan Kisanak siapa Kisanak? Saya Bang Levi. Bang Levi. Kolonial. Oh, yang punya celana lepis tuh. Pasti. Bener. Kelahiran Wina, Austria. Rambut. Rambut pirang. Oh, kirain sering main layangan. Kena matahari. Sering di Store. pantai, sering di Iya, pantai. alhamdulillah. Ini kalau boleh saya tahu. Laut Rangga. Lord Rangga. Laut Rangga. Aduh, udah jangan lama-lama. Gue ikan asin. Aduh, gini ya, Bang Levi dan Lord Rangga tadi gue kan lagi browsing di kamar kan ya, lagi browsing video porno. Biasa laki-laki. Iya, tentu dong. Bisa gini. Oh iya. Iya. Kan video porno ya. Iya. Tapi itu keywordnya tuh nggak bisa diputer loh. Tak. Sejarah mulu. Akhirnya gue kesedot tuh Bang Levi, Lord Rangga itu. Dan ini gue lagi ada di mana sih ini? Di hutan ini, kebun raya apa hutan ya sebenarnya? Oh hutan kayaknya nih. Iya. Di sini banyak yang gancap gitu. Iya. Banyak makhluk lelembut. Oh, Iya. ngapain biasanya? Ini gue bisa kesini kenapa gitu? Ya keberadaan Panjul di sini lebih kepada Panjul sendiri. Karena ada keresahan. Kok gue sendiri? Maksudnya? Karena keresahan dari Panjul sendiri. Sehingga masuk ke dalam ruang alam bawah sadar. Iya sih. Sebetulnya apa sih yang diresahkan? Tentang apa sih? Banyak sih, kayak masa depan, cicilan, gitu juga. Oke. Kenapa harus pikirkan selalu masa depan? Ya, Sementara masa kini juga harus lebih utama dipikirkan. selain masa kini, Jadi masa kini dan masa depan. ya. Tapi kan namanya juga anak muda. Cuman ya. masa depan dan masa kini atau masa depan tidak bisa juga mengabaikan masa lalu. Wah, enggak sih. Maksudnya kan dulu sekolah nih saya nih dulu di Oxford sama di Harvard sama di KFC California Fried Chicken tuh Iya. 5 tahun setengah tuh. Iya. Belajar sejarah, terus history, terus sebagai Ya, generasi anak muda kan bosen. Ya Itu tapi sejarah mana yang dipelajari juga, apalagi sekolah di Oxford, California dan sebagainya. banyak sejarah. Amerika juga banyak sejarah yang dari sini disimpangan juga banyak. Iya, tapi menurut saya udah nggak make sense gitu, overdongkrak gitu, udah nggak tertarik lah ya. Sorry nih ya, abang-abang gadun ini ya. Bagaimana cerita sejarah sekolah di Amerika tapi tidak tahu bahwa kemerdekaan Amerika dimerdekakan oleh Sultan Banten Wah, dengan hak kemerdekaan waduh. teritorialnya, de jure-nya adalah tanah Banten. Nggak tahu kan? Berarti masih saudaraan sama Ratu Atut. Ya Ratu Atut kan ke sini. Oh, masa lalu Ratu gitu. Banten itu adalah sisi keluarga kami ya. Berarti orang Amerika itu orang Amerika yang harus paham. orang Baduy juga. Termasuk dirimu sekolah di sana juga memahami tentang sejarah itu. Mana bisa Sekarang sih? masih banyak diperbincangkan dan banyak dilakukan Aduh, pusing dah. perdebatan. Pusing. Maksudnya gimana sih Bang Levi? Gue kagak ngerti nih sama logikanya Lord Rangga. Emang Mana ada misalkan nih kan itu pernah sejarahnya kalau lihat pernah patung kan? Apa? Patungnya Samuel di sana. Samuel Rizal. Samuel siapa? Ya di Amerika yang dikatakan bahwa itu US itu adalah Uncle Sam-nya itu Samuel. Itu kan bohong itu. Uncle Sam tuh Samnya bukan Samuel, Sam Sarumpait. Bukan Dosen saya dulu. Sultan Abdul Mufakir. Sultan Abdul Mufakir. Iya. Bukan Lord. Aduh, Bang Levi nih gimana nih? Sarumpait lagi pahit. Parah banget. Marga itu marga. Parah juga itu. Parah banget. Parah banget. Parah. Tapi gimana ya maksudnya Bang Levi dan Lord Rangga nih sebagai bapak-bapak yang udah uzur gitu ya. Jadi buat apa sih belajar masa lalu gitu ya, sejarah. Museum aja sepi. Sekarang tuh anak muda tuh lebih rame kayak clubbing, bener kan? Museum sama kuburan aja ramean kuburan. Berarti orang lebih sering berziarah, lebih sering begini. Oh, itu mah kuburan buat pacaran dulu. Oh iya, makanya dibanding museum, Kuburan anak muda juga. aja lebih seneng main ke kuburan. Pesugihan, congkel matanya kan. Nggak baik kan, maksudnya sejarah udah nggak masuk di akal, apalagi masuk akabri itu udah nggak bisa. Sejarah boleh jadi membosankan. Ya. Karena mungkin lebih kepada metode pengajaran. Namun ketika kita berbicara tentang diri kita aja kan kita gembira. Nggak bisa. Contohnya apa maksudnya diri Panjul, kita? buat Panjul, Iya. mungkin nggak menarik. Iya benar. Kalau sekedar cuma baca, melihat. Iya. Namun
ketika itu menjadi bagian daripada diri kita, itu jadi menarik. Maksudnya contohnya? Pak Jul, kamu orang apa sih? Ceritain dong tentang diri kamu dan keluarga kamu. Orang apa ya? Orang Turki sih, turunan kidul, Sukabumi. Girang kan kalau saya ceritakan, saya punya bapak ini, keturunan ini, asal-usul ini, ibu saya begini, saudara saya ada sekian, saudara saya ada yang kuliah di ITB, satu di UGM. Ketika kita berbicara hari ini, sekarang, itu kan kita berbicara tentang mereka di masa lalu. Oh. Kita pasti gembira. Ya kalau sejarah tentang masa lalu, tentang silsilah keluarga, itu saya masih agak seneng. Tapi kan Secara garis besar sejarah itu kan kalau misalnya masa lalu VOC, Kerajaan Samudra Pasai, aduh sorry nih ya, udah nggak, gitulah. Ya. Gimana tuh? Kan itu membosankan. Ini memang anak yang tidak tahu diri. Mulai tahu mau diri. di Ayunda kali atau diri, Iya. gimana? Kan nggak bisa lahir dari sebuah batu lahir, ya. Iya. Dari sebuah peradaban, bangsa-bangsa ini semuanya ada awal peradaban. Begitupun pada proses yang melahirkan ibu dan bapakmu. Iya, kalau silsilah keluarga saya harus menghormati dan menghargai dong. Itu ada ke atasnya. Minimal 7 keturunan dirimu Kisanak harus Hafal. Hafal dong, hafal nggak? Nggak hafal, jujur aja saya cuma tahu Bagaimana mau kakek memberikan nenek satu saya, toladan bagi misalkan ini dari seorang ayah kakek kesananya nggak tahu. bingung juga sih Lord. Iya. Tapi Itulah yang akhirnya manusia tidak tahu jati diri. Kalau itu semuanya dari misalkan ini dari Mas Panjul ini 1, 2, 3 dan semua selingkungan senegara, artinya sebangsa berarti bangsanya tidak akan tahu diri. tapi Lord sendiri tahu nggak silsilah keluarga Lord? Oh tahu, jangankan cuma 7, ke sananya tahu saya. Ke atas, Ke atasnya lagi ke tahu. bawah tahu nggak? Ke bawahnya. Itu adalah marifat, itu mah nanti. Oh nanti bener juga sih. Ke atas semua sudah tahu saya. Oh, jujur saya nggak tahu sih. Kalau 7 ke atas itu 7 ke terlalu atas ke sana. jauh. Maksudnya jadi sejarah keluarga sih masih nggak apa-apa. Kalau sejarah secara global, universal dan sejarah kayak bangsa juga itu kan udah nggak terlalu Sekarang gini, menarik, Bang Levi. Semenjak banyak orang tertolong semenjak ada Facebook, Iya, ya kan? Orang bisa reuni nggak? bisa sih, bisa selingkuh juga kan, Facebook bahaya juga Ya, kan. kalau Kita bisa nyari kalau cewek ekses lain. negatif sangat banyak. Heeh. Ya kan? Kita naik Grab, sopir Grabnya perempuan juga bisa diembat sambil nge-Grab. Astagfirullah. Ya kan? Nggak itu, kita Benar nggak lihat juga. sisi negatif. Oh, iya, iya. Yang kita lihat sisi positif. Oh, iya. Ketika kita ada platform media platformnya digital ini, Facebook katakan, gua ketemu kawan lama. Akhirnya dari ketemu gitu, kenapa kita nggak bikin acara reuni? Nah, reuni saja adalah bentuk mengenang masa lalu kita bersama-sama. Akhirnya timbul cerita, dulu lo di sekolah begini ya, lo begini ya. Nah, itu satu hal yang menyenangkan, satu hal yang menggembirakan. Ambil sisi positif dari sesuatu yang menggembirakan, dari apa yang pernah kita lewati, menjadi poin-poin kita. Ketika kita berbicara jadi satu hal yang baik kepada anak-anak kita bisa bercerita. Gini-gini bapak lo kalau berangkat sekolah tepat waktu lo. Nggak pernah, bapak lo memang kurang pinter. Tapi kalau yang namanya masuk sekolah selalu tepat waktu. Itu termasuk sejarah maksudnya. Sejarah. Itu adalah Ada nilai-nilai sejarah, baik dari masa lalu yang kita bisa nilai jelaskan riwayat. ke masa depan. Tapi contoh konkret yang membuat anak muda generasi Z, generasi Alpha, generasi Thomas Edison itu apa sih maksudnya yang bisa menarik, memikat gitu? Gini, Sejarah, kita ngomongin sejarah panjang lebar, anak muda apa sih kan pasti gitu. kita masuk dari ini deh. Hari ini ada sampai presiden aja ikut latahan ya, bicara tentang game. Apa istilah itu? Ya. Karena nggak terlalu terlibat jauh nih. Game, Abang bisa PUBG mobil. segala macem. Ya, Mobile Legend. Mobile Legend. Tinder. Ya. Terus anak-anak muda nih suka sepak bola kan. Sekarang udah di tahap Play Store 5. PS5. PS5. Play Store mah iPhone. Oh bukan ya. PS singkatan dari apa? Pasar Senayan. Tuh kan. PlayStation. Kita PlayStation, Bang. Oh PlayStation. Ini orang PlayStation. tua Ya. kisut aja tahu. PlayStation Iya. 5. Iya. Zaman abang nggak ngalamin. Zaman abang ngalaminnya itu Atari. Atari apa? Game Jepang. Gamenya. Zaman dulu tuh kita main game tuh
Oh, Tahun 70-80 tuh Atari. Tua juga ya Bang Gitu. ya? Iya, Panjul masih cair zaman itu. Masih roh saya. Yoi. Nah, jadi kalau melihat seperti itu, para pemikir yang menciptakan Atari, menciptakan game-game masa lalu, kan kemudian berpikir bahwa melihat hari ini, melihat masa lampau, kemudian mereka meng-create sesuatu untuk kesempurnaan di masa depan. Jadi masa depan nggak datang tiba-tiba. Masa depan adalah hasil Ditempuh pemikiran hasil. Pemikiran masa lalu. Hari ini. Jadi- hari ini adalah hasil daripada masa lalu. Oh jadi dicomot dulu nih pembelajaran di masa lalu sama terus diadaptasi ke masa depan. Iya, gitu. untuk diperbaiki terus-menerus Diperbaiki sehingga terus-menerus. masa depan tercipta lebih baik. Itu termasuk sejarah tuh. Nah, termasuk di antaranya itu sejarah bisa membuat atas dinamika. Dan Dinamika dinamika proses kesuksesan seseorang, dinamika proses pembangunan seseorang, dinamika proses pembangunan negeri atau bangsa ini. Termasuk Dina Lorenza. Aduh. Ya. Wah, kalau ini tua banget artisnya. Sekarang Dinar Candy hanya Geraldine, Iya. Dina Lorenza, ya Allah, Jihan Jauh, Fahira, saya jauh, juga jauh. tahu, Diana Iya. Pungki kan, Iya. Indra L. Brookman, Iya. tahu. Lot nggak ikut-ikut ke situ. Dina Lorenza. Saiful Hamil. Tag dong. Tapi menurut Lord nih, Ya. sejarah yang harus dipahami oleh generasi kayak saya, generasi micin tuh kayak gimana maksudnya? Generasi soal sejarah ya, karena kita harus juga maklum, kita bisa maklumi kepada Mas Panjul itu bahwa sejarah memang ada yang ditulis secara benar atau secara jujur. Sejarah pula ada yang ditulis tidak dengan jujur. Sejarah juga karena ditulis karena kepentingan pemenang. Betul. Sejarah juga ada yang disimpan, ada juga yang ditembak. Wah, itu sejarah. Nah, sejarah mana yang harus kita ambil? Sejarah mana? Ya semuanya itu harus kita pelajari. Wah, kayak tukul. Iya. Iya. Harus kita pelajari. Iya, gitu. iya. Harus kita pelajari. Iya, gitu. iya. Semuanya. Benar-benar. Karena apa? Sebagai pertimbangan-pertimbangan bahwa kehidupan pada sisi nilai sejarah itu bukan hanya misalkan terima mentah seperti kita waktu di SD. Betul. Ya, Bung ya? Iya, betul. Di SD tulis cuma segitu-gitunya. Iya. Tapi ternyata juga banyak hal yang telah dihilangkan, banyak Betul. hal yang telah dibajak, hal yang Nah, telah dicubul. contohnya kan tadi tuh kayak sejarah itu diciptakan oleh penguasa, ditulis oleh penguasa kan. Jadi generasi muda itu mengambil sejarah itu yang seperti Tadi apa? seperti halnya contoh, kamu sekolah di California. Nah. Pasti sejarah tahu dong namanya patung Samuel Samuel itu. Samuel Zigwin. Siapa orang pedagang daging lalu kemudian dibikin sebuah nama pasukan? Peran apa pedagang daging itu? Menyebutkan hanya soal itu. Saya berani taruhan itu. Iya. Masa pedagang daging? Wah, emosi. Berbicara tentang negara, bicara tentang negeri, belajar sejarah, itu tidak boleh dibohongi cara begitu. Sabar. Ya, Ada oke. minum. Itu contoh lah ya. Istighfar. Ini saya tantang itu, biar Presiden Amerika juga. Joe Biden. Ya, Buat Joe dengar. Biden, Joe Richard semua. Iya. Jangan nantang-nantang. Masa Samuel datang sejarahnya tahun berapa? 1800 sekian. Oke. Lalu kemudian kemerdekaan Amerika berapa? 1776. Tentu itu ada dari penyambungannya sejarah Amerika dan tanah kemerdekaan yang digunakan sebagai de jure kemerdekaan Amerika. Dan saat itu pasti adalah penguasa, Iya. pemilik kedaulatan. Itulah Paman Sultan Abdul Mufakir. Makanya Paman Sam yang dimaksud US di dalam pasukan Imperial Force itu namanya Uncle Sam, Samnya Uncle Sam. Sultan Abdul Mufakir. Salah, Lord. Menurut saya ya, US itu bukan dari Uncle Sam. Uchi Sanusi. Menurut saya. Ini ngawur lagi. Nah, Barack Obama waktu datang ke Menteng saya ketemu. Dan kita ngobrol panjang. You know US katanya. I know. US is Uchi Sanusi. Dia itu orang Ciawi. Salah, itu Bukan orang Banten. kalau Uci, Mama Uci Sanusi itu Mama orang Uci Cirebon. Sanusi itu laki-laki, bukan Orang mama-mama. Cirebon. Itu produser dulu di Dian Record. Iya. Itu Mama Uci. Oh, itu penyanyi, saya tahu. Bukan produser. Iya. Tapi gini, Lord. Ini terlalu melebar nih, Lord. Ini Dan lo tahu dari mana soal itu semua? Iya. Oh, Lo lo emang tahu semua. les di mana Dari dulu? sejarah yang tertulis yang tersimpan, lo tahu. Maka berani bertaruhan. Dari tahunnya aja tadi kan bisa dilihat.
Kemerdekaan Amerika 1776 berbarengan dengan kode kekuasaan di sini. Ya. Pusing. Banten saat itu berkuasa. Maka peradaban sisi Jawa sebagai peradaban dunia itu benar adanya. Jawa dari mana mulai? Dari kaki Madura sampai ujung Banyuwangi, ditarik badannya ke sini sampai ke Jogja, Jawa Tengah ya. Sang Udel, Sang Tapak tadi. Banyuwangi, Madura. Iya, Madura itu kaki. Pulau Jawa itu Pulau Nyawa. Tulisan J dulu adalah Y. Dibacanya Ja. Artinya nyawa. Sekarang nih nyawa. Oh. Kebun Raya sekarang, dulu Kebun Raja. Raja ditulis sekarang baru Raya. Indonesia Raya. Iya. Juga itu Indonesia Raja. Waduh. Supaya bisa memimpin dunia. Oke? Oke. Jadi kalau misalkan kamu sekolah di California sana, jangan salah loh. Ibuku itu orang California loh ya, ibu angkatku ya. Papaya California. California di sana di Amerika. Iya. Jadi memahami betul. Dan itu anak presiden Roosevelt. Us. Ya, jadi saya tahu tentang Amerika gimana keberadaannya sekarang. Dan saat itu berkaitan penetapan Amerika Samuel ditetapkan sebagai nama atas si pasukan, nggak masuk akal presidennya saat itu pun menentang kok bahwa dia meragukan persoalan kaitan soal itu. Tahan ya. Itu jadi jangan hanya tertulis di Google, pangan mentah, ya. Kamu kan searching gitu kan. Iya, piano. Jangan dibuka-bukanya asal-asalan. Iya. Asal-asalan cuman tertulis karena di Google lalu kemudian plak ciplak itu yang terjadi, bukan. Santai, sabar. Iya, itu Nih harus darah dilakukan. tingginya naik kayaknya semalam Lord abis makan tongseng kambing. Ya tahan ya Lord ya. Nanti asam urat kambuh darah tinggi kamu. Kambing di Brebes pun sate Panjang tidak mengandung lagi. kolesterol. Iya. Capek. Kambing itu mengandung apa? Mengandung B. Cempe. Iya. Mana saya Dimakan tahu. aja. Saya bukan mengandung kolesterol, mengandungnya cempe. Saya bukan Iya. kambing, saya nggak tahu. Jadi harus gini Lord ya, iya. generasi muda tuh kayak saya nih ya, saya yang intelektual ini, demennya itu kayak berbicara tentang masa depan. Sorry nih ya, abang-abang dan tua-tua ini. Demennya kayak Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Celine Dion. Apa itu hebatnya mereka? Aku tanya. Elon Musk udah mau nyiapin wisata ke Mars sama ke bulan. Aku jawab bohong. Ya. Tahu dari mana Lord itu bohong? Dia itu termasuk orang berpengaruh. Kayak dia bisa naikin saham. Iya, sekarang akalnya saja dipikirkan. Kekuatan saat ini sampai detik hari ini, Lord Rangga bilang, teknologi manapun tidak ada satupun yang namanya pesawat tembus sampai ke jenjang habit atmosfer itu ke sana itu nggak bisa. Apalagi masuk sampai ke Mars atau ke bulan. Itu bohong besar semuanya itu. Semuanya adalah cerita yang dipadukan pada sisi kenyataan, tetapi kesananya bohong kembali ke Berarti studio. sejarah Hanya mau cetak cuan kok itu. sejarah program cetak dulu uang. sejarah dulu Neil Armstrong ke bulan pun itu bohong. Ya, makanya dia mendengar azan. Karena dia kembali ke studio, azannya aja di sebelah. Di musola padahal ada ya. Ada di sana. Makanya dia lebih baik karena kebohongan itu. Kemudian akhirnya berbaliklah dia ceritakan masuk Islam. Siapa? Neil Armstrong masuk Islam? Neil Armstrong itu saat itu. Masa sih? Karena apa? Bukan di bulan mendengar azan. Tetapi adalah dia setelah set naik ke atas, dia turun ke studio. Dengarlah ada azan di sana. Terdengarlah azan. Iya. Dan dia tidak mau membohongi keseluruhan rakyat, maka dia bertobat. Neil Armstrong tuh. Iya. Karena kebohongan tadi yang dimaksud. Nah, gimana Bib? Maksudnya Ya tadi Bib. menjawab tadi. Soalnya Memang- mukanya kayak ini memang ya. Kenapa Neil Armstrong masuk Arab-Arab, Islam? ya. Karena dia awalnya masuk angin. Bener. Iya. Mau masuk akabri kan gak bisa. Gak jadi, gak keterima. Masuk akbid kan dia laki-laki. Iya. Ya. Masuk. Pokoknya dia akhirnya gagal masuk kemana-mana. Iya. Enggak, akhirnya gini, ceritanya itu semua adalah kebohongan aja. Kita kembali, kita ngomong, penting nggak sih sejarah? Bagaimana kita mengetahui apa yang terjadi hari ini? Apa yang akan terjadi di kemudian hari kalau kita tidak memahami sejarah? Kita ambil topik yang menarik, bahwa 2001 ini lagi rame. 2001 Amerika menduduki Afghanistan. 2001. Iya. Selama 20 tahun. 2001 menduduki, Anda cuma mau ambil lintasan sejarahnya. Oke. 2001 Amerika menduduki Afghanistan dan kemudian juga itu dibantu oleh Inggris.
Inggris duduk bersama-sama. Terus 2003 Amerika menduduki Irak. Dalam hitungan minggu bersama koalisi Inggrisnya kemudian mengambil alih Irak. Seperti itu. Ini bukan sesuatu yang baru kalau sejarah dikatakan sejarah selalu berulang. Pada tahun 1200-an sebagai imperium besar Mongolia bersama bangsa Tatar, hanya selang 2 tahun mereka menduduki Kesultanan Afghanistan. 2 tahun kemudian mereka masuk menduduki Baghdad dan menumbangkan Abbasiyah. Sejarah berulang. Pusing juga ya. Dengan waktu yang sama. Pengepungan yang sama. Dalam pengepungan 1 minggu Baghdad jatuh. Ini artinya apa? Betapa menariknya sejarah ketika sejarah selalu berulang. Yes. Itu dari satu sisi. Terus bagaimana kita merekonstruksi masa depan merekonstruksi masa depan tanpa kita melihat masa lalu. Jadi segala sesuatunya kembali lagi anak muda boleh bebas dengan segala kecenderungannya. Sejarah memang kadang membosankan, Lord. Tapi menjadi satu kenikmatan ketika itu sudah menjadi hal yang kayak Panjul nih anak muda pegang, mempelajari sejarah keluarga, mempelajari sejarah perlahan-lahan, sejarah budaya orang daerah setempatnya, kemudian lebih luas sejarah etnisnya, kemudian sejarah bangsanya. Segala sesuatu kemudian jadi enak, jadi menarik. Pengen melihat apakah sebetulnya tahun 1965 itu sebuah sejarah yang terjadi perubahan adanya revolusi di Indonesia? Apakah sejarah mau dilihat dari sisi apa? Hari ini mungkin kita nggak bisa bedah. Namun perlahannya ilmu yang didapat dari Panjul itu bisa kemudian merekonstruksi. Oh, saya paham tahun 1965 itu sejarah yang terjadi sebenarnya adalah ketika saya berhasil mengumpulkan puzzle-puzzle. Sehingga saya tidak mentah-mentah makan versi A. Atau saya hanya makan versi B. Belajarlah untuk tidak dicekokin. Tidak menerima masukan sejarah dengan matang-matang maksudnya. Seperti begitu saja. Harus diseleksi. Namun betul-betul bukan. Bagaimana bisa seleksi orang ilmunya nggak punya? Ya, iya juga sih. Gimana? Iya. Dan ini hal yang menarik tadi dibahas oleh beliau Bung Levi ya. Kenapa kau tadi cerita Afghanistan, ya, cerita Irak dan sebagainya selalu kok Amerika yang turun, lalu kemudian dibantu Inggris tadi saya simak dengan kondisi ini. Sebenarnya itu adalah sejarah imperium saat ini di Son of Empire masih berperan di sana. Bukan Amerikanya itu di sana, itu adalah US. Uci Sanusi. Uncle Sam. Itu nama pasukan itu. Makanya yang turunkan di sana adalah US Army. Ya, US apalagi. Kenapa harus Inggris? Karena di situ Amerika, bukan negara Amerikanya. Tetapi Amerika selaku the Security Council. Tetap peran sejarah masa dalam posisi kepemimpinan pada sistem kenegaraan masih dipatuhi. Kenapa dipatuhi Inggris? Karena berkaitan dengan dari polisi US tadi, ya, Uncle Sam tadi adalah pasukan Imperial Force, bukan pasukan Amerika. Nah, dibantulah tadi Inggris karena Defense Council. Jadi ada yang ngatur. Sama Ingrid Kansil kenal nggak dia itu? Ya itu adalah Ingrid Kansil itu kan Esteller lagi ya. Ya, jadi itu tadi ya masih di dalam sejarah penataan sistem tatanan dunia, tatanan pemerintahan, begitu tatanan rumah tangga ya dan sebagainya. Itu semua masih diatur. Bawa. Iya. Nah, jadi tapi rumah tangga di sini tidak ada hubungannya dengan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak. Walaupun dibutuhkan kekerasan dalam hal itu. Tapi kayaknya saya udah pusing banget nih. Gini. Dengerin Kan omongan bapak-bapak ini nih ya, kayak di bapak memang selalu bikin pusing. Iya. Bikin pusing istrinya, bikin pusing anak muda, bikin pusing semua. Nah gini, Panjul harus juga bisa melihat secara jernih bahwa tentu dengan segala pemahaman, atribut, ilmu pengetahuan, pengalaman yang Lord Rangga punya, dia berusaha menjelaskan hal-hal yang baik tapi yang jelas pada Panjul. Begitu juga Abang dari sisi yang berbeda. Kita semua menjelaskan. Kembali lagi, apakah sejarah menjadi penting? Apakah sejarah menjadi perlu bagi setiap orang? Panjul sendiri akan mengalaminya. Ini betul-betul life experience. Namun, sejarah menjadi begitu indah ketika kita berbicaranya dalam hal yang menarik,
penyampaiannya terukur, ada premis pembuktiannya jelas, Oke. sehingga segala sesuatu itu nanti bisa membuat Panjul gak perlu lagi kita bilang, yuk Panjul kita belajar sejarah. Enggak, Panjul bisa saja pada satu titik nanti, kalau sejarah ini gimana? Yuk kita duduk, kita bedah bersama. Jadi itu sejarah. Ya. Sejarah yang diartikan menurut Lord tadi sendiri seakan jadi sejarah tadi, seakan jadi sesuatu, seakan jadi rahasia. Ya, itu sejarah itu. Padahal tidak, bahwa suatu saat semuanya dalam tulisan, dalam riwayat, dalam bentuk sesuatu, banyak halnya tetap terungkap. Oke. Udah. Jadi seakan jadi rahasia, Ya, itu ya, sejarah. ya. Terima. Tapi sesungguhnya adalah kita bongkar. Kita bisa ambil pada sisi nilai-nilai positif di sana. Ya, terima kasih buat Lord Rangga. Mudah-mudahan omongan Lord Rangga ada yang masuk ke kepala saya. Tapi kayaknya nyangkut di rambut saya. Rambutnya kriwil-kriwil gini. Iya. Dari tadi saya mulai mencerna, tapi mampet gitu. Kayaknya gitu. Di kepala saya nggak masuk gitu. Iya. Terima kasih ya. Kan ingat ya. Sekarang sebagai anak muda, Iya. apa sih yang paling Panjul sukain selain game? Suka itu media platform digital seperti Instagram, Medsos, semua anak muda pasti main medsos ya, Iya. demi kenaikan engagement, follower dan Iya, dan itu anak muda suka kan? suka. Tapi kenapa nggak suka mengetahui bahwa itu satelit ternyata ada induk satelit? Satelit apa? Ya, satelit yang dipakai oleh sistem saat ini, apakah itu Jack Ma, apakah itu siapapun di sana, ya, Bill Gates atau siapapun, Iya. ada diatur dalam sistem ke sistem, dan induk satelit ada di Lord Rangga ini sekarang Mana lo? kekuasaannya. Nah, ada ini panu doang. Itu, Iya. ya, Iya. induk satelitnya. Itu kan hanya subsistem itu. Oke. Baru harus tahu ke sana generasi. Coba gimana Bang Lepi? Saya udah mulai vertigo nih ngomong-ngomong. Ya, tapi kita nanggepin, Iya, kita iya. tambahin bahwa tadi kesenangan anak muda itu kalau perlu digali. Iya. Ya sekarang bangun kesadaran aja. Heeh. Sering ambil foto-foto kan, Iya. terus diposting kan. Iya. Anak muda sekarang lebih cenderung ke Instagram ya Iya. daripada Facebook. Diposting. Bukankah itu seperti sebuah album ketika orang dulu melihatnya album? Iya. Ya kan? Hari ini albumnya dalam bentuk digital, ya nggak? Ya, Loh? dan itu sumber satelit itu tadi anak-anak satelit tadi ini. Betul. Ini ada induk nih. Ini ada Facebook, ini ada YouTube. Ini satelit kecil itu. Jadi yang Anda baru kenal ini Iya, ya. Ya Cung ya. Mancung namanya gua. Ya, Apa Cung gimana? itu anak yang ganteng gitu loh. Bohong. Oke, ini adalah ini nih subsistem dari sub-sub induk satelit, ada induk Iya. satelit. Selain sup ayam ya. Oke. Jadi ini harus memahami. Iya. Oke. Oke. Terima kasih. Jadi salah satunya foto yang kenangan zaman dahulu pun Iya, nanti mungkin artinya bisa jadi sejarah. Tapi saya udah pusing sih, kayaknya udah menolak, jiwa raga saya udah menolak. Terus kodam saya juga udah menolak buat di sini. Terima kasih buat waktunya. Mudah-mudahan kita nggak. Kodam di sini pengertiannya Kodam 5 Jaya. Aduh, berabe nanti kalau ngomongin. Ngomong kodam, tahu kodam juga agak. Iya. Itu Ya kan udah. anak. Tolong balikin saya ke tempat semula bisa gak nih? Soalnya udah mumet nih ngeliat muka yang udah lecek-leceknya. Ya. Gimana tolong balikin deh Udah. saya. Kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Wes. langsung kembali. Udah. Nanti akan datang lagi Udah, dengan ya. sendirinya. Semoga saya datangnya ke tempat cewek-cewek aja dah. Ya. Ya.